Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan dan komentar yang ada di medsos maupun di WA saya di 0816658779. Ya, pertanyaan yang pertama saya mau menanggapi pertanyaan dari komentar dari Armando yang ada di YouTube saya ya, yang mengatakan bahwa untuk induk 4 hari yang barusan datang itu bisa bertelur, itu pasti dilakukan penyuntikan ya, WK gitu katanya. Jadi ingin saya sampaikan Mas Armando, jadi di sini kita memang dalam proses induk yang dikirim itu memang kita tidak melakukan jenis suntik menyuntik dan lain-lain ya. Bahkan kalau Mas Armando itu paham dan tahu, silahkan nanti dicek di tempatnya Pak Darmin itu ya, bisa lihat datang di Bekasi ya, ini bisa melakukan penelitian ya, ikannya itu disuntik apa enggak ya. Nanti kalau betul-betul disuntik tak kasih uang 100 juta ya. Kalau betul-betul Anda bisa membuktikan ikan itu disuntik tak kasih uang 100 juta ya. Tapi sebaliknya, kalau induk itu enggak disuntik ya, saya minta 10 juta aja, nanti dikasihkan ke panti asuhan terdekat, 10 juta saja ya, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau Anda bisa membuktikan indukan yang saya kirim ke mitra saya Pak Darmin itu disuntik, tak kasih uang 100 juta ya. Jadi intinya di sini kita sampaikan bahwa kita di sini budidaya apa adanya. Jadi tidak ada istilah kok suntik menyuntik ya. Kalaupun toh suntik menyuntik, kalaupun toh ada ikan sakit tuh kita menggunakan vaksin aja untuk nyuntik indukan itu. Tapi itu pun kan nggak semuanya ya. Tapi selama induk itu dalam kondisi sehat, kita tidak melakukan suntik, apalagi untuk bertelur cepat, itu nggak pernah sama sekali ya. Itu yang ingin saya sampaikan ke mitra komentar untuk Mas Armando ya. Yang penting kalau komentar yang positif saja lah ya, nggak usah mengira-ngira. Kalau misalnya nggak tahu ya tanya dengan Pak Suwandi. Oke ya, itu tantangan dari saya. Silahkan nanti kalau bisa membuktikan itu bertelur itu karena disuntik, atau kasih uang 100 juta, bisa dibawa ke laboratorium itu ikannya ya. Oke, pertanyaan dari berikutnya dari nah ini dari Yudi ya, dari Yudi yang ada di Lampung Timur, Kecamatan Wawai Karya. Assalamualaikum Pak Suwandi. Salam, saya Yudi dari Lampung Timur, Kecamatan Wawai Karya. Saya mau bertanya seputar ikan gabus. Saya sejak dari kecil sering memantau ikan gabus di sungai maupun di rawa. Nah, karena sering mancing ikan gabus, yang kebanyakan ikan gabus memakan katak ya, sawah, keong dan jangkrik. Saya terinspirasi dari Pak Suwandi sehingga saya berkeinginan membudidayakan ikan gabus dengan mengandalkan pakan jangkrik dan katak sawah, dengan cara membudidayakan jangkrik dan katak sawah untuk makan ikan gabus. Jadi manfaat perputaran alam. Karena saya berpikir itu lebih cocok dan butuh berapa bulan untuk ikan gabus bobot 1 kilo per ekor di kolam terpal dan tanah ya, dengan makan full jangkrik dan percil. Sekian dan terima kasih ya. Kalau untuk panen ikan gabus menggunakan pakan kodok atau percil itu, kalau pengalaman saya sejak kecil dia diberi daging, ya itu sampai usia 6 bulan itu sudah mencapai berat antara 400 sampai 500 gram. Itu dengan pakan berupa daging ya. Karena memang pertumbuhan ikan gabus itu kalau memang menggunakan daging itu bisa lebih cepat dibanding menggunakan pelet ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Teguh ya. Dari Bapak Teguh ini yang ada di Kebumen ya. Salam sukses Pak Suwandi. Saya mau tanya, untuk pakan ikan gabus, untuk menggunakan pakan pertama menggunakan PF 800, berapa habis untuk ikan 10.000 Pak? Termasuk juga PF 1000, min 1, min 2, dan min 3-nya. Ya, kira-kira sampai panen ikan 1000 menghabiskan berapa pelet? Mohon penjelasan dan jawabannya Pak Suwandi.
Biasanya untuk per 1000 ikan gabus itu menghabiskan pakan totalnya 150 kg. Ya, jadi kalau misalkan 2000 ya tinggal dihitung aja. Itu pun sampai usia 7 bulan nanti bisa dipraktekkan ya untuk pemberian pakan ya. Jadi kalau untuk pakan yang PF itu kan kemasan 10 kilo ya belinya nggak usah banyak-banyak dulu ya. Sesuai dengan kapasitas ikannya, misalnya 1000 ekor gitu ya. 1000 ekor itu paling habis 1 kilo untuk PF 800 ya. Jadi kalau masalah pakan itu nanti per 1000 ekor habisnya 150 kilo. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Gudi ya. Ini Bapak Gudi yang ada di Semarang. Di Semarang. Saya mau tanya Pak tentang ikan gabus ya. Saya beberapa hari yang lalu saya mancing dapat ikan gabus di rawa-rawa. Saat saya bawa pulang ikannya mulai sekarat ya. Bagaimana agar ikan saat dipancing itu kemudian dibawa pulang bisa kondisinya sehat dan tetap hidup? Mungkin Pak Suwandi punya pengalaman. Untuk pembawaan, jadi kalau mancing dapat dari alam, misalkan mancing itu dapat dari alam, ya tentunya bawanya pulang itu dengan menggunakan jerigen ya. Jadi bawa pakai jerigen diisi air, jangan dibawa dalam kondisi kering. Nah, matinya ikan gabus dari tangkapan alam itu yang banyak terjadi adalah dari proses bawanya. Jadi saat mancing dapat, bawa pulang perjalanan sampai ke rumah itu biasanya bawanya tidak aman ya. Kalau sampai lendirnya itu keringnya hanya dengan pakai karung atau dengan kantong kain atau dengan menggunakan ember yang tanpa diberi air ya, itu bisa sangat berpengaruh sekali pada kesehatan dan kehidupan ikan. Jadi usahakan saat memancing ataupun mendapatkan ikan dari perairan umum itu bawa pulangnya itu menggunakan jerigen atau box styrofoam yang mana licin, kemudian dikasih air, jangan dibawa dalam kondisi kering ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Wawan ya, dari Wawan yang ada di Yogyakarta ya, Jalan Kaliurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya Wawan Pak dari Jogja, mohon penjelasan tentang keuntungan ya antara pembibitan dan pembesaran ikan gabus. Kira-kira Pak itu menguntungkan yang mana? Karena memang saya masih menimbang saya mau terjun di ikan gabus di sektor pembenihan ataupun di pembesaran. Kalau menurut Bapak baiknya saya memulai dari yang mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai usaha budidaya ikan gabus ini itu pilihan ya, pilihan silahkan saja, mau yang pembibitan mau yang pembesaran itu sah, boleh-boleh saja. Hanya saja memang yang perlu diperhatikan di sini berkaitan dengan masalah lahan. Kalau misalkan pembesaran kita membutuhkan lahan minimal 1 meter kubik air itu kan 200 ekor. Ya, kalau misalkan 2000 ekor kita membutuhkan lahan 10 meter persegi. 10 meter persegi. Sementara untuk satu pasang induk itu kita cuma butuh 1 meter persegi. Jadi untuk 10 meter persegi kita bisa menaruh induk jumlahnya 10 pasang. Masalah hasil ya tentunya pasti beda kan. Kalau misalkan kita mau panen tiap bulan di sektor pembesaran, tentunya kita harus punya kolam yang cukup banyak. Misalkan ya 1 kali panen kan 7 bulan nih, berarti kita harus punya 7 kolam untuk mendapatkan panenan yang kita bisa atur tiap bulan. Bulan ini nebar 2000, bulan besok nebar 2000, bulan besoknya lagi di awal bulan sama-sama nebar 2000. Itu akan ada panen yang berkesinambungan di waktu 1 bulan. Nah, kalau untuk di pembibitan sama, untuk mendapatkan hasil dari pembibitan itu kita menghasilkan benih itu 1 bulan juga. Sejak menetas 1 bulan kemudian sudah bisa dijual. Sama halnya dengan yang pembesaran saja, hanya memang dari lahan
lahan yang kita butuhkan untuk pembibitan itu tidak seluas kalau kita menggunakan lahan yang pembesaran. Ya, silakan ya Bapak bisa memilih sendiri. Saya tidak bisa menentukan mana yang baik, itu gambaran untuk Bapak menentukan pilihan. Ya, jadi sudah saya jelaskan, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya. Oke, tetap di channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.